कैमरा रूपी रूपी please कैमरा $1. Oh, Assalamualaikum. गरीब बस इंशाल्लाह गरीब From Indonesia. Pakistan. पाकिस्तान Pakistan, Masya Allah. Sekarang kita sudah berada di taksi menuju Jabal Sur. Biaya taksi tadi 20 real, 20 real. Assalamualaikum, Mister. I am Ashraful Islam. Now I am going to brother Samsam Jabal Shur. Masya Allah. This mountain is Ziara. Ya. From Indonesia. Mashallah, I am from Bangladesh. Oh, Bangladesh. Jadi saya hari ini insya Allah akan mencoba mendaki Jabal Sur yang ada di atas sana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rata-rata memang gunung atau jabal yang ada di Arab atau Jazirah Arab ini adalah gunung batu. Kita akan mulai pendakian di jam 6.43 pagi. Jadi Jabal Sur ini sangat besar, gunungnya jauh lebih besar dibandingkan Jabal Nur kemarin. Assalamualaikum. Where are you from? Lebanon. I'm from Indonesia. Okay. My name is Shahrani. Children. عامر Who? عامر عامر Amir. Masya Allah. Nice to meet you. Jadi ada jamaah umroh dari Lebanon, namanya Mr. Amir. Masya Allah. Perjalanan kita masih sangat jauh lagi, di ketinggian kalau tidak salah 700 meteran dari atas permukaan laut. Kita berhenti sejenak. Jauh di bawah terlihat area jalan tol. Kalau tidak salah ini menuju Madinah. Ini searah dengan jalan menuju kota Taif. Luar biasa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke gunung ini, Jabal Sur, bersama Abu Bakar untuk menghindari kejaran kaum Quraisy yang berusaha membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut ke atas. Jadi dibandingkan Jabal Nur kemarin, trek di Jabal Sur ini lebih menantang karena tidak adanya pagar pengaman. Jadi diperlukan kehati-hatian bagi para pendaki. Tetap semangat. Limboe Palu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Di bawah adalah kota Mekah. Jalur dari Mekah menuju Madinah. Masya Allah. Ya Allah, ya Rahman. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut. Semoga bisa tiba di atas sebelum matahari menjadi terik. Karena kita tadi memulai pendakian setelah sholat subuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah sejauh ini. Namun perjalanan kita masih cukup panjang. Sepertiga perjalanan jalur semakin curam kemiringannya, semakin menanjak. kilometers behind the Smart Companion. Your average pace is 31 minutes and 6 seconds. Current heart Luar rate is biasa 133 perjuangan beats ibu-ibu per ini minute. dengan tongkat berasal dari Turki. Jalannya semakin sempit, hanya sekitar 1,5 meter, langsung jurang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perlu merasakan bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Where are you from? Pakistan? India. Oh, India. What's your name? Muhammad Salman. Muhammad Salman. My name is Shahrani from Indonesia. Your country. What? Country. Indonesia. Indonesia. Masyaallah. Indonesia. Mohammed wala desh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. علينا وعليكم السلام. Turk. Indonesia. ما شاء الله. What's your name? حسين. Hussein. حسين. Shahrani. شهراني. ممنون oldum. Assalamualaikum. From Turk? Turk? زين. Aljazair. I'm from Indonesia. ماليزيا. Indonesia. اندونيسيا. Indonesia. What's your name? محمد. Muhammad. You want a photo? Yes. With Shahrani. Shahrani. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sure. Please. tinggal sedikit lagi, jalur semakin menanjak dan semakin sempit untuk bisa dinaiki. Kemiringan sekitar 50 sampai 60 derajat.
Masya Allah. Assalamualaikum. गरीब बस इंशाल्लाह गरीब From Indonesia. Pakistan. पाकिस्तान Pakistan. Masya Allah. Indonesia. Indonesia Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tinggal sedikit lagi. Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Malaysia? Indonesia? Iya. Sama Indonesia. Dari mana? Banjarmasin, Pak. Oh, Bapak dari mana? sama siapa? Rombongan berapa? Sendiri. Oh. Teman-temannya enggak. Oh ya, ayo. Iya, Pak. Selamat jalan. Iya, makasih Pak. Hati-hati Pak. Jika teman-teman berkesempatan ke kota Mekah dan fisik masih memungkinkan untuk melakukan pendakian, saya sarankan datanglah ke sini. Kita merasakan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW untuk bisa sampai ke tempat ini. Bermula dari sinilah beliau akhirnya hijrah menuju Madinah karena adanya upaya pembunuhan dari kaum Quraisy. Kita sedikit lagi akan ke puncak untuk melihat bagaimana Gua Sur yang pernah ditempati Rasulullah SAW beserta sahabat Abu Bakar selama 3 hari 3 malam. Kita naik sedikit lagi. Tampak di kejauhan Masjidil Haram Clock Tower atau Zamzam Tower. Di bawah adalah jalan raya, jalan tol. Kita sedikit lagi tiba di puncak Jabal Sur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah tiba di puncak. This is my Muslim brother from Pakistan. Bangladesh. Oh, sorry, Bangladesh. Bangladesh too. My name is Sahrani. Indonesia. Indonesia. Makasih. Nama Sahrani. Muhammad Farhad. Muhammad Farhad. Nice. Asad Asad. Asad. Masya Allah. Muhammad Farhad, Muhammad Asad dari Bangladesh. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena kita sudah tiba di Gua Sur, tempat di mana Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, beliau bersembunyi di gua ini selama भाई ये कैमरा का कितना रेट है India. हिंदी में इंडोनेशिया Indonesia. Price. प्राइस कैमरा का प्राइस Sama प्राइस कैमरा $1. operation. Oh, no. Jadi Gua Sur ini ada di dua sisi, ada di sisi barat dan sisi timur untuk masuknya. Berdasarkan informasi bahwa Rasulullah masuk melalui sebelah barat. Kita coba di jalur sebelah barat karena untuk bisa masuk Gua Sur ini bisa dilakukan dalam 2 arah. Jalur dari barat, mudah-mudahan saya tidak salah bahwa ini jalur sebelah barat yang dilewati oleh Rasulullah SAW.
Jadi bisa kita bayangkan gua sekecil ini ditempati oleh Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar selama 3 hari 3 malam. Jadi berdasarkan sejarah menceritakan di celah-celah gua ini ditutup oleh Abu Bakar dengan pakaiannya. Jadi Abu Bakar rela melepas pakaian, kemudian pakaian tersebut di bagian-bagian kecil untuk menutup celah-celah yang ada pada gua, karena untuk menghindari apabila ada ular berbisa atau binatang yang bisa masuk. Qadarullah, menurut riwayat bahwa Abu Bakar ini kaki beliau digigit ular karena ada salah satu celah yang tidak bisa ditutup karena sudah kehabisan kain. Jadi beliau menutup celah tersebut dengan kakinya. Jadi Abu Bakar qadarullah kaki beliau digigit oleh ular berbisa. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan bahwa ular tersebut menggigit beliau berkali-kali. Saking sakitnya Abu Bakar meneteskan air mata, dan air mata tersebut jatuh membasahi dan mengenai muka Rasulullah, karena diceritakan bahwa Rasulullah supaya lebih nyaman tidurnya dipangku, ditaruh di paha atau kaki Abu Bakar. Nah, ketika air mata Abu Bakar menyentuh wajah Rasulullah, Rasulullah pun terbangun dan beliau terkejut. Mengapa Abu Bakar menangis? Diceritakan bahwa Abu Bakar terkena gigitan ular dan kemudian beliau bacakan doa seraya ada juga di menggunakan air liur beliau. Sakitnya pun berangsur-angsur menghilang. Di gua kecil inilah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar bermalam 3 hari 3 malam untuk menghindari pengejaran dari kaum Quraisy. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah memberikan pertolongan. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa di bagian depan gua, di gua Sur ini, di bagian depannya ada sarang laba-laba dan juga burung merpati yang bertelur, sehingga itu dianggap oleh kaum Quraisy tidak mungkin ada manusia, ada orang yang bisa masuk ke dalam gua, karena apabila ada seseorang yang masuk ke dalam gua, entah itu manusia atau hewan, tentulah sarang laba-laba ini akan hancur. Ini Masya Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kaum kafir Quraisy tidak masuk ke gua Sur ini. Dan selepas dari gua Sur ini, Rasulullah SAW kemudian selepas dari gua Sur ini, Rasulullah SAW memulai hijrah menuju Madinah. Itulah awal hijrah beliau dari Mekah menuju Madinah. Di sekeliling puncak Jabal Sur ini nampak dipenuhi batu-batu yang berukuran besar. Jadi tadi setelah di bagian bawah kita melihat batu-batu yang berukuran relatif kecil, maka di puncak Jabal Sur ini batu-batu berukuran besar, bahkan ada yang sebesar rumah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita akan kembali ke bawah untuk ke kaki Jabal Sur, kembali ke hotel untuk bergabung bersama teman-teman grup Sakuntala.
Alhamdulillah kita sudah hampir tiba di kaki Jabal Sur dan waktu menunjukkan di 55 menit. Jadi sebetulnya lebih lambat daripada saat kita mendaki gunung, karena ketika turun gunung sudah cukup banyak para pelancong yang mendatangi tempat ini sehingga harus berbagi tempat. Jadi kalau kita tadi mendaki itu sekitar kurang dari 50 menit, ini sekarang hampir di kaki gunung sudah di 56 menit. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah puncak Jabal Sur yang kita datangi tadi. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa kita capek-capek mengunjungi, capek-capek naik ke atas gunung, pertama agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kita mengetahui bagaimana beratnya, bagaimana kerasnya, bagaimana perjuangan Rasulullah dalam berdakwah, sehingga kita lebih mencintai Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini perjalanan menuju Jabal Sur pada hari ini Minggu 9 November 2025 dari Makkah Al Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.